Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 893. Chapter 893, hadiah untuk mengubur naga. Semuanya seperti ilusi. Tanggulin ingin meraihnya, tetapi itu di luar jangkauannya. Oh, suara teriakannya sendiri mengejutkan Tanggulin yang terbangun, dan dia tiba-tiba duduk dengan Gu Yue di sisinya. Ayah, ayah, Gu Yue buru-buru meraih tangannya. Tanggulin terengah-engah dan kemudian dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia masih berada di dalam hutan, tapi Raja Naga Iblis Neraka telah lenyap tanpa jejak. Dia menarik napas dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya yang panik, dan dia perlahan-lahan menjadi rileks. Dia segera menyadari bahwa dia dan Gu Yue masih hidup. Itu pasti terkait dengan cahaya 7 warna yang dilepaskan gelangnya sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Raja Naga Iblis Neraka lari ketakutan setelah dia dikejutkan oleh pancaran gelang itu. Gelang. Tanggulin menunduk dan melihat pergelangan tangannya. Gelang itu tetap tergantung di pergelangan tangannya dengan tenang dengan permata 7 warna yang bersinar samar. Sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Namun untuk beberapa alasan, tampaknya telah membentuk ikatan yang aneh dengan Tanggulin. Dia tidak tahu apa itu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Terima kasih telah menyelamatkan Gu Yue dan aku, Tanggulin berbicara dari lubuk hatinya. Dia sadar bahwa ini adalah hadiah yang diberikan oleh tulang naga dari kuburan klan naga. Dia menghabiskan 1000 hari mengubur tulang naga tapi dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari pengalaman itu. Namun, klan naga memberinya hadiah yang sangat berharga, meskipun dia belum mengerti apa pentingnya permata kristal ini. Tidak terhalang oleh makhluk buas, jalan yang mereka tempuh seharusnya lebih mudah. Tanggulin tidak bisa menahan tangan Gu Yue dengan erat saat dia melihat wajah cemas di sisinya. Saya baik-baik saja, jangan khawatir, ayo pergi. Gu Yue mengangguk, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Beberapa orang lagi datang lebih awal. Mereka mengatakan sesuatu yang membingungkan yang saya tidak mengerti. Lalu, mereka pergi. Beberapa orang, giliran Tanggulin yang terkejut. Beberapa orang datang ke sini. Apakah mereka makhluk jiwa? Semuanya tidak mungkin berasal dari klan naga. Di sisi lain, gelangnya tidak memiliki efek hipnotis pada makhluk jiwa di luar klan naga. Dia akan mengatakan itu adalah keajaiban bahwa mereka selamat dengan selamat. Ayo cepat, kita harus meninggalkan hutan ini secepat mungkin. Terlalu berbahaya di sini. Tanggulin tiba-tiba menempatkan Gu Yue telentang saat dia berbicara, lalu dia melompat ke udara, pergi ke arah yang dipilihnya dengan kecepatan penuh. Pawai kecepatan maksimumnya sangat cepat karena basis kultivasinya dan bimbingan jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya. Topografi yang rumit dan variasi tumbuhan di hutan tidak berpengaruh apapun padanya. Tanggulin sedikit heran bahwa mereka tidak bertemu lagi dengan makhluk jiwa di sepanjang jalan. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada serangan sama sekali dari mereka. Sepertinya mereka hanya berjalan-jalan di hutan biasa. Tanggulin bahkan merasa seperti sedang kesurupan. Apakah ini benar-benar inti dari Great Stardew Forest? Namun setiap kali dia melihat Emerald Demon Bird yang bertengger di bahu Gu Yue, dia tahu pasti bahwa dia tidak sedang bermimpi. Mereka benar-benar berada di dalam hutan do bintang besar ini. Melambat, Tanggulin tiba-tiba waspada saat dia berjalan. Dia akhirnya bisa melihat ujung hutan di kejauhan dalam bidang visualnya yang disediakan oleh tanaman. Tanggulin terkejut dengan pemandangan di ujung hutan di kejauhan. Itu adalah dinding yang terbuat dari logam. Ada dinding logam yang terletak tepat di luar hutan Great Stardew ini. Tingginya lebih dari 300 meter, membuatnya jauh lebih tinggi dari pohon tertinggi di daerah tersebut. Selain itu, Tanggulin menemukan bahwa area 100 meter di atas hutan ditutupi oleh penghalang yang hampir transparan saat dia melihat ke arah langit di atas dinding logam. Tanggulin pertama kali memikirkan kata-kata kandang tahanan ketika dia melihat semua ini. Inti dari Great Stardew Forest pernah membiarkan makhluk jiwa paling kuat, namun sekarang telah berubah menjadi kandang tahanan yang sangat besar. Tidak ada yang benar-benar memahami situasi di sini karena itu dipandang sebagai wilayah terlarang pagoda roh. Kesedihan melonjak dari lubuk hati Tanggulin entah dari mana. Tanah tak tersentuh terakhir untuk makhluk jiwa telah menjadi kandang yang didirikan oleh pagoda roh. Dia telah mempelajari sejarah juga.
Menurut catatan, Holy Eyes Douluo Yuhao mendirikan organisasi Pagoda Roh pada tahun-tahun itu dengan tujuan hidup berdampingan secara damai antara umat manusia dan makhluk jiwa. Di sisi lain, kenyataan yang ditampilkan di depan matanya sangat berbeda. Kemajuan teknologi umat manusia benar-benar terlalu pesat. Pusat kekuatan manusia mengandalkan baju besi pertempuran, dan mereka sudah bisa sepenuhnya mendominasi makhluk jiwa terkuat. Bahkan umat manusia sendiri menderita akibat kematian yang mengerikan yang disebabkan oleh teknologi modern. Master jiwa pernah menjadi profesi nomor 1 di benua itu. Itu adalah bidang paling bergengsi yang terdiri dari orang-orang paling berkuasa. Sejak pertempuran zaman kuno, terbukti bahwa partai dengan master jiwa terkuat sudah setengah jalan menuju kemenangan dalam pertempuran. Namun kekuatan individu master jiwa sudah mulai berkurang mengikuti perkembangan terbaru dari teknologi jiwa, seperti yang ditunjukkan oleh penghancuran total Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki begitu banyak judul Douluos dan Hyper Douluo, jadi mustahil untuk menghancurkan Akademi jika ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Namun dua amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang paling mengerikan di seluruh dunia manusia membawa malapetaka tanpa deteksi lanjutan. Bahkan Atlas Douluo Yunming dengan basis kultivasi Hyper Douluo-nya melebihi masanya, selain armor pertempuran 4 kata dan kekuatan pohon emas, tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan destruktif. Umat manusia telah menjadi begitu mematikan, bagaimana mungkin makhluk jiwa terhindar dari jalan menuju kepunahan? Kang Wulin berhenti berjalan karena dia merasa sedikit bingung. Dia tiba-tiba berjuang untuk memahami apa gunanya semua kultivasi yang melelahkan. Apakah itu untuk kehancuran? Tentu saja tidak, dia tidak ingin menghancurkan apapun. Dia berkultivasi dengan usaha keras sejak dia masih muda karena dia ingin memperbaiki keadaan keluarganya. Dia ingin menjadi Master Mesha seperti yang selalu dia impikan. Dia berkultivasi dengan susah payah ketika orang tuanya hilang karena dia berharap suatu hari dapat menemukan anggota keluarganya. Di sisi lain, untuk apa usahanya pada saat ini? Hanya dengan mengandalkan dia dan beberapa temannya yang masih hidup, dapatkah mereka benar-benar membangun kembali Shrek? Bahkan jika mereka bisa, apakah Shrek akan dihancurkan sekali lagi dengan lebih banyak teknologi zaman modern? Kang Wulin merasakan gelombang emosi yang berbeda melonjak ke dalam hatinya sekaligus dan dia kehilangan dirinya karena itu. Ayah, ada apa denganmu? Gu Yue tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan menatap Kang Wulin yang berdiri di sana tak bergerak. Kang Wulin tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, hanya saja aku tiba-tiba merasa bingung. Sepertinya jalan saya ke depan penuh dengan ketidakpastian dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Gu Yue mengedipkan matanya. Saya tidak mengerti, di mana ayah berada, Gu Yue akan berada. Seluruh tubuh Kang Wulin bergetar. Kata-kata sederhana seperti itu membuat semangatnya melonjak, dan tekad yang menyala-nyala muncul di dalam hatinya. Iya, apakah hasil akhirnya benar-benar penting? Setidaknya, dia harus memikul tanggung jawab atas tindakannya. Bahkan jika dia tidak berjalan terjauh di sepanjang jalan setapak, itu tidak masalah. Setidaknya, dia masih di sisinya. Kang Wulin menempatkan Gu Yue ke tanah dan berbalik. Dia memeluknya erat-erat. Tubuh indah Gu Yue lembut dan fleksibel. Dia merasakan berat badannya di pelukannya. Aroma samar-samar bertahan di hidungnya dan menghapus semua kelelahan, ketakutan, rasa sakit dan kesedihan yang mengganggunya. Dia terbakar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Gu Yue bersandar ke dadanya dengan patuh sambil memegangi pinggangnya juga. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berbicara dengan lembut, "Ayah. Berhenti memanggilku ayah. Panggil aku Wulin." Wulin. Malam datang dengan cahaya bintang yang berkedip-kedip di langit yang gelap. Dari sudut tertentu, orang bisa melihat ada penghalang cahaya yang memisahkan hutan dan bintang Do. Kang Wulin dan Gu Yue duduk di kedalaman hutan dan menatap langit melalui celah di antara pepohonan. Kang Wulin tidak pernah berpikir untuk melompat keluar. Bagaimana dia bisa melakukan itu ketika jiwa binatang tidak bisa? Lalu, bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini? Dia hanya bisa bertindak berdasarkan strategi jika dia tidak bisa pergi dengan paksa. Dia tidak terburu-buru karena tidak ada keraguan bahwa tembok itu kemungkinan dilengkapi dengan pertahanan yang tangguh. Mengingat peringkat Raja Jiwa 5 cincinnya, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan sendirian. Namun, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Dia menenangkan dirinya selama beberapa hari dan memikirkan kehancuran di kota Shrek. Dia secara bertahap mulai memiliki beberapa ide dalam pikirannya.
Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada mereka karena dia tidak mempercayai orang-orang dari Pagoda Jiwa. Markas Pagoda Roh berjarak sepelemparan batu dari kota Shrek, namun dua amunisi peringkat God Killer itu tidak mendarat di sisi Pagoda Roh tetapi memilih Shrek dan Sekte Tang. Gengsi dan kekuatan Akademi Shrek menjadikannya target yang jelas. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa Pagoda Roh sedikit lebih kuat daripada Sekte Tang, setidaknya di benua Douluo. Mengapa para master jiwa jahat itu memilih Sekte Tang daripada markas Pagoda Roh? Soul Land 3 Chapter 894 Chapter 894 Benteng Stardow. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak tanpa Akademi Shrek dan Sekte Tang membuat segalanya menjadi sulit? Itu pasti bukan orang biasa atau master jiwa. Dengan demikian, Tang Wulin tidak berani mempercayai Pagoda Jiwa, dan dia tidak berani mengungkapkan identitasnya pada saat ini karena itu benar-benar masalah sensitif. Sebagai generasi Shrek Seven Monsters saat ini di Akademi Shrek, niscaya mereka akan menjadi sasaran kultus Roh Kudus jika diketahui masih hidup. Oleh karena itu, pertama-tama dia harus melindungi dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup. Namun, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini dengan tembok yang sekuat besi? Itu pasti akan lebih sulit daripada ketika dia menyusup ke Korps Angkatan Darat Laut Utara. Jika dia tidak bisa bepergian lewat udara, bagaimana kalau pergi ke bawah tanah? Tang Wulin segera membatalkan idenya. Tidak ada kekurangan makhluk jiwa yang mampu menggali di bawah tanah. Diragukan dengan pengalaman Pagoda Jiwa 10.000 tahun, mereka akan mengabaikan ukuran keamanan ini. Ini benar-benar kasus tidak ada jalan ke surga, atau pintu ke bumi. Tidak mungkin melarikan diri dari tempat ini. Gu Yue bersandar di punggung Tang Wulin dengan ekspresi riang di wajahnya. Dalam upaya untuk menyelidiki lebih lanjut, Tang Wulin bertanya, "Gu Yue, tolong izinkan saya melihat gelang penyimpanan Anda." Gelang putih perak yang halus duduk di pergelangan tangan kanan Gu Yue. Gelang itu bertahtakan permata tembus pandang dengan sirkuit jiwa tingkat tinggi yang tergambar di permukaannya. Baik, Gu Yue mengulurkan tangannya. Tang Wulin tiba-tiba sedih saat melihat pergelangan tangannya yang polos. Sejak hubungan mereka sebagai pasangan dikonfirmasi selama Festival Kencan Danau Dewa Laut, dia tidak pernah memberinya hadiah apapun. Dia mendapatkan sepotong logam perak putih dari cincin penyimpanannya yang berdenyut secara ritmis seolah-olah itu hidup. Tang Wulin mencubit logam itu dengan lembut dengan tangan kanannya. Adegan aneh muncul. Dia mencubit sepotong logam seolah-olah itu lumpur. Cakar naga emas kanannya muncul, dan dia mengukir logam itu dengan hati-hati dengan cakar itu. Hanya butuh beberapa saat sebelum cincin perak muncul di tangan Tang Wulin. Tang Wulin meletakkan cincin di jari tengah kiri Gu Yue saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya, jari tengah menandakan bahwa kita sedang jatuh cinta. Ini adalah bagian pertama dari logam yang ditempa oleh jiwa yang saya tempa sehingga dianggap cukup berarti. Meskipun saya belum mengukir sirkuit inti apapun, itu mewakili cinta saya untuk Anda. Gu Yue, apakah kamu menyukainya? Tidak ada pola khusus pada cincin putih keperakan itu, hanya lurik dari dua hati yang tumpang tindih. Keterampilan tempat Tang Wulin sangat mengesankan tetapi dia tidak memiliki kemampuan khusus dalam mengukir. Satu-satunya bagian berharga dari cincin itu adalah bahwa itu terbuat dari sepotong logam yang ditempa oleh jiwa, namun tanpa efek sirkuit inti, logam yang ditempa oleh jiwa hanya sedikit lebih baik dalam penyembuhan diri dan lebih tangguh daripada logam biasa. Namun, ekspresi Tang Wulin dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat cincin itu. Gu Yue menghadiahinya dengan timbangan perak sebagai tanda cinta jadi dia mengembalikan gerakan itu dengan sebuah cincin. Terima kasih ayah. Oh tidak, Wulin. Gu Yue melihat cincin itu tersenyum dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Tang Wulin memegang tangannya. Sepanjang hidupku, aku akan memberimu, dan hanya kamu, cincin ini. Kaulah satu-satunya cintaku sepanjang hidupku. Baik, baik, Gu Yue bertepuk tangan sambil bersorak kegirangan. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum karena dia masih bertingkah seperti anak kecil. Saat ini, dia telah melepas gelang penyimpanan dari pergelangan tangan Gu Yue. Ada banyak hal di gelang Gu Yue termasuk botol dengan kandungan yang tidak diketahui, logam yang diukir dengan sirkuit inti, dan beberapa barang yang tampak seperti instrumen. Faktanya, ada banyak barang yang tidak dapat dikenali Tang Wulin. Ia mencari-cari beberapa saat sebelum akhirnya menemukan beberapa barang yang mirip dengan kartu identitas dan token. Tang Wulin tidak memahami struktur internal Pagoda Roh, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk keluar dengan identitas Gu Yue.
Kalau tidak, bagaimana mereka awalnya masuk ke tempat itu? Tang Wulin mengembalikan gelang itu ke Gu Yue sebelum dia mulai merias dirinya sendiri. Dia tidak bisa menunda lagi karena Gu Yue menderita amnesia. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk mencari tempat di mana dia bisa disembuhkan. Gu Yue sedang tidak waras, jadi dia perlu waktu untuk menjaganya sebelum dia bisa mengambil tindakan. 2 hari kemudian, di Benteng Stardow di Pagoda Roh. Benteng Stardow memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun sejak dibangun. 3.000 tahun yang lalu, Pagoda Roh mengambil kesempatan untuk membangun benteng ketika banyak binatang dari cincin inti hutan Do Bintang Besar dikalahkan habis-habisan dalam pertempuran besar. Selain itu, binatang buas memiliki kesepakatan dengan Pagoda Roh di mana umat manusia tidak akan menghancurkan hutan sehingga binatang dapat hidup di dalamnya. Perjanjian tersebut sedemikian rupa sehingga manusia dapat membunuh binatang buas yang menyerang pertahanan umat manusia sementara binatang itu diizinkan untuk membunuh setiap manusia yang memasuki hutan. Tampaknya kedua belah pihak sama. Namun, Benteng Stardow membutuhkan waktu berabad-abad untuk dibangun. Ketika akhirnya selesai, cincin inti Great Stardow Forest diubah menjadi sel penjara. Soulbeast disekap di dalam kandang, sementara Spirit Pagoda menjual tiket masuk ke tempat itu dengan harga tinggi. Masuk ke tempat itu dengan risiko sendiri, tetapi itu adalah satu-satunya tempat di mana Master Jiwa mungkin bisa mendapatkan cincin jiwa kelas atas dari makhluk jiwa peringkat tinggi. Sudah terlambat pada saat para monster ingin membatalkan kesepakatan. Mereka tidak lagi menjadi saingan umat manusia yang layak lagi. Pagoda Roh mengandalkan susunan amunisi jiwa tetap, pasukan Mesha, dan Master Armor pertempuran kelas atas dengan perisai pelindung sebagai metode pertahanannya. Binatang buas, bahkan yang bersayap, tidak dapat melarikan diri tetapi hanya bertahan dalam penahanan mereka di hutan besar. Namun, Pagoda Roh menghentikan pelecehan terhadap makhluk jiwa setelah selesainya kandang pemeliharaan secara keseluruhan. Terkadang, beberapa orang diizinkan masuk ke tempat itu. Sulit untuk mengatakan apakah orang-orang yang memasuki hutan bisa keluar hidup-hidup kecuali mereka membayar harga tinggi atau memberikan sumber daya ke Pagoda Roh untuk Feng Hao Duoluo untuk melindungi mereka. Jelas bahwa tindakan Pagoda Jiwa mendapat persetujuan dari Federasi. Alasannya sederhana karena tidak akan ada lagi ancaman bagi umat manusia dari makhluk jiwa. Semuanya akan berada dalam kendali umat manusia. Monyet, laporkan status di pihak Anda. Seorang wanita berseragam bertanya melalui komunikator di dalam menara kontrol yang merupakan perisai pelindung utama Benteng Stardow. Sister Sing, semua yang ada di sisiku normal. Semua katup kontrol pelindung-pelindung normal. Suara laki-laki yang tajam terdengar di ujung sana. Salinan. Sister Sing adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas menara kendali utama. Dia ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap hari pada peralatan untuk memastikan kelancaran pengoperasiannya. Selama ribuan tahun, perisai pelindung Benteng Stardow terus diperkuat. Saat ini, bahkan pembangkit tenaga monster jiwa legendaris perlu menyerang perisai pelindung selama berjam-jam untuk keluar secara paksa. Dalam hal ini, Pagoda Roh akan dapat mengumpulkan pembangkit tenaga listriknya sendiri untuk menangani binatang jiwa tertentu. Ekspresi Sister Sing menunjukkan dia lebih rileks saat dia meregangkan tubuhnya. Pemeriksaannya seperti biasa, dan tidak banyak masalah. Sisa hari itu akan menjadi santai. Hutan Stardow Simen pangkalan militer. Faktanya, fasilitas hiburan di dalamnya dilengkapi dengan baik dan semarak. Tadi malam, dia banyak minum di bar. Namun, sebagai salah satu tenaga teknis di dunia kerja, dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan pribadinya mengganggu pekerjaannya. Bip, bip. Sementara itu, komunikator tiba-tiba mati. Sister Sing buru-buru melihat ke layar di depannya. Apa yang salah? Sister Sing buru-buru bertanya. Laporkan ke menara. Penjaga cadangan Nona Guyuena meminta untuk kembali. Pada saat yang sama, dia ditemani oleh Tuan Su Sengkun. Sister Sing berbicara, setujui pembebasan mereka setelah memeriksa kartu identitas mereka. Iya. Saudari Sing memutus komunikator saat dia bergumam pada dirinya sendiri, para roher VIP ini selalu menggunakan transportasi istimewa mereka untuk masuk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya ampun. Bip, bip. Solen 3 Chapter 895. Chapter 895 memasuki benteng. Tuan Su Sengkun tidak memiliki kartu identitas, sedangkan kartu identitas Gu Yuena masih berlaku. Bagaimana saya mengelola situasi ini? Sister Sing tercengang sejenak, dia tidak memiliki kartu identitas. Apa yang sedang terjadi?
Tuan Su Senkun berkata dia meninggalkannya. Hati Sister Sing menjadi dingin sesaat saat dia berbicara dengan suara yang dalam, meninggalkannya. Bagaimana mungkin bawa mereka ke ruang observasi sebelum memanggil pasukan inspeksi untuk memverifikasi identitasnya? Iya. Gerbang baja di depan mereka perlahan terbuka saat Tang Wulin dan Gu Yue masuk bersama. Penampilannya saat ini sama dengan Su Senkun dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bahkan telah mengadopsi bentuk tubuh Su Senkun menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Dia mengenakan jubah biasa. Gu Yue mengikuti sisinya dengan sikap hormat. Tuan Su Senkun, kami perlu memanggil pasukan pengamat untuk memverifikasi identitas Anda karena Anda telah meninggalkan kartu identitas Anda. Nona Gu Yuena, identitas Anda sudah diperiksa, jadi Anda diizinkan masuk. Gu Yuena, dada Tang Wulin menegang sesaat ketika dia mendengar nama Gu Yue. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue di sisinya. Mengapa mereka memanggilnya Gu Yuena? Tentu saja, dia tidak akan merasa bingung jika itu hanya nama yang digunakan sebelumnya karena nama hanyalah sebutan. Namun, Gu Yue memiliki penampilan naer saat ini. Situasinya berbeda sekarang. Meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya, dia tampak tenang dan tenang. Bagaimanapun, niat utamanya adalah meninggalkan benteng. Tidak perlu. Saya akan bergabung dengan Tuan Su Senkun untuk memverifikasi identitas kita bersama. Gu Yue langsung menolak. Sementara itu, dinding di depan terbuka untuk menampakkan benda berbentuk kotak logam persegi di dalamnya dengan beberapa lampu sinyal yang berkedip-kedip di permukaannya. Akankah kedua tamu kita yang dihormati mengikutiku? Setelah mengatakan itu, kotak persegi itu maju ke depan dan membimbing mereka menuruni jalan beraspal logam melalui pintu besi. Tang Wulin hanya bisa mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya setelah dia kehilangan bimbingan tumbuhan saat memasuki tempat ini. Namun, dia segera menemukan bahwa usahanya sia-sia. Dinding logam di sekitarnya memiliki ketebalan lebih dari 2 kaki. Selain itu, dindingnya pasti dibentengi dengan energi jiwa yang ditanamkan yang bahkan Feng Hao Douluo judul Douluo tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dengan paksa, apalagi manusia yang lebih rendah. Benteng itu diperkuat dengan pertahanan sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini tanpa terdeteksi. Mereka mengikuti robot itu hingga melintasi jalur beraspal logam dan masuk melalui pintu besi tebal. Mereka tiba di ruangan logam yang disegel serupa. Tang Wulin bisa melihat segala macam perangkat jiwa yang kuat di semua sudut ruangan. Ini seharusnya yang disebut ruang observasi. Tang Wulin dengan tenang duduk di kursi sementara Gu Yue berdiri di sampingnya dengan ekspresi dingin namun tenang, seperti dirinya sebelumnya. Untuk memastikan bahwa dia mempertahankan kondisinya saat ini, Tang Wulin menghabiskan banyak upaya untuk melatihnya kemarin. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian tembok terbuka dengan beberapa orang keluar dari dalam. Mereka semua mengenakan pakaian perang dan dipersenjatai dengan senjata jiwa di tangan mereka. Perangkat jiwa di sekitarnya segera menyala dan ditujukan ke Tang Wulin dan Gu Yue. Tindakan mereka yang mencolok akan segera memicu serangan habis-habisan. Orang yang bertanggung jawab tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan dingin, "Spiriter Su Senkun, mengapa identitas Anda tidak dengan Anda?" "Aku meninggalkannya," Tang Wulin berbicara dengan nada datar. Inspektur berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, "Sebagai pejabat tinggi di Pagoda Jiwa, saya akan mengambil tindakan disipliner terhadap Anda karena melanggar peraturan. Mohon dicatat." "Dimengerti." Suara Tang Wulin terdengar persis seperti suara Su Senkun sehingga dia tidak bisa dibedakan dari orang yang dia tiru. Inspektur berbicara, "Saya akan mulai memverifikasi identitas Anda selanjutnya. Silakan lakukan pengenalan sidik jari dan iris." Inspektur lainnya berjalan dengan sebuah instrumen di tangannya saat dia mengatakan itu. Tang Wulin pernah belajar dari iblis lama bahwa dia perlu menggunakan metode dengan tingkat keberhasilan setidaknya 60% untuk melakukan infiltrasi yang sempurna. Nanti, ia perlu secara bertahap meningkatkan tingkat keberhasilannya melalui observasi dan adaptasi selama proses infiltrasi. Saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk mengamati lebih jauh karena dia sudah menghadapi situasi yang membuatnya tidak mungkin untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Tang Wulin berdiri untuk melakukan pengenalan sidik jari dan iris. Tiba-tiba, dia melingkarkan lengannya di sekitar Gu Yue, yang berada di sisinya, dengan kecepatan kilat sambil mundur pada saat bersamaan. Salah satu tangannya sudah mencekik di tenggorokan Gu Yue. Perangkat jiwa sistem pertahanan segera bereaksi terhadap situasi dengan menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Tang Wulin.
Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat reaksi yang sangat aneh. Dia menarik Gu Yue saat dia melangkah mundur. Dia menggunakan tubuh Gu Yue untuk melindungi dirinya sendiri sementara lapisan cahaya kuning berkabut menyebar langsung ke tubuh bagian atas Gu Yue. Sinar yang ditembakkan ke cahaya kuning tersebar terpisah. Tang Wulin menyeret Gu Yue saat mereka mundur ke sudut. Setidaknya, dia tidak harus menghadapi musuhnya dari keempat arah dalam posisinya saat ini. Hentikan serangannya atau aku akan membunuhnya. Suara sedingin es Tang Wulin bergema ke seluruh ruangan. Semua serangan berhenti tiba-tiba sementara para pengawas juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menangani situasi seperti itu. Di sisi lain, Gu Yue begitu asyik dengan tindakan itu sehingga wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Gu Yue adalah trik terakhir Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa posisi Gu Yue agak tinggi di Pagoda Roh. Selain itu, gurunya adalah wakil ketua Pagoda Jiwa. Setidaknya ada kepastian dalam menggunakan hidupnya untuk memeras Pagoda Jiwa. Meskipun tingkat keberhasilannya bahkan mungkin tidak 60%, itu akan dianggap sukses jika Gu Yue bisa bekerja sama dengannya. Tang Wulin hanya memiliki rencana ini karena tidak ada kesempatan lain. Cahaya kuning yang mengelilingi tubuh Gu Yue berasal dari tulang torso Raja Naga Gunung. Dia menggunakannya untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia tidak perlu melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya. "Kamu siapa? Anda bukan Pak Spiriter," inspektur itu berteriak dengan marah. Tang Wulin mengeluarkan hawa dingin. "Tentu saja tidak, tapi kalian semua seharusnya sudah memverifikasi bahwa gadis yang bersamaku adalah pejabat tinggi Pagoda Jiwa. Biarkan aku keluar dari tempat ini, atau aku akan membunuhnya jika tidak. Kita akan binasa bersama sebagai upaya terakhirku. Waktumu 5 menit, buka pintunya dan biarkan aku pergi." Inspektur itu berbicara dengan nada sedingin es, "Itu tidak berguna. Anda tidak bisa lari. Lepaskan semangat cadangan yang dihormati, mungkin Anda akan diperlakukan dengan adil saat itu." Pesan Spiriter. Dada Tang Wulin menegang karena dia tidak menyadari status Gu Yue jika pihak lain tidak menyebutkannya. Dia tahu ada 4 spirit agung selain Master Pagoda dan 2 wakil Master Pagoda dari Pagoda Jiwa. Dia tidak berharap Gu Yue telah mencapai status spiriter cadangan di usia mudanya. Meskipun mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membimbingnya, itu cukup terbukti dari nilainya ke Pagoda Jiwa. Dia bahkan lebih bermanfaat bagi situasi Tang Wulin sekarang. Tulang torso Raja Naga Gunung melepaskan keterampilan jiwanya pertahanan Naga Gunung sementara Tang Wulin memaksa Gu Yue berjalan menuju inspektur. "Berhenti berbicara omong kosong. Buka pintunya atau aku akan membunuhnya." Sirene yang menusuk bergema di seluruh Stardew Fortress saat ini. Saudari Sing yang akan beristirahat tidak punya pilihan selain memeriksa situasi di sini. Dia telah memicu semua peralatan pertahanan darurat internal saat melakukan analisis dengan semua instrumen. Menurut analisis data, perisai pelindung penyusup musuh memiliki kekuatan 1065, jadi pancaran perangkat jiwa biasa tidak bisa menembusnya. Kita perlu menggunakan meriam jiwa yang lebih kuat untuk menghancurkannya, tapi Sandra pasti akan dirugikan. Hasil data yang dianalisis segera diterbitkan. Pertahanan Naga Gunung Tang Wulin sekuat kekuatan pertahanan Master Jiwa tipe pertahanan 7 cincin. Dalam hal ini, tidak mungkin membunuh Tang Wulin tanpa menyakiti Gu Yue. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan tembakan sniper. Para inspektur dan Tang Wulin berdiri saling berhadapan. Situasinya telah dilaporkan ke pejabat tingkat tinggi dari benteng Stardew. Sama seperti yang diprediksi Tang Wulin, pihak lawan akhirnya menyerah ketika dia mengoceh dengan niat kuat untuk membunuh sementara Gu Yue kesakitan. Pintu besi terbuka. Namun, Tang Wulin harus menghadapi lusinan Misha yang menutupi seluruh area begitu dia berjalan melewati pintu besi. "Pergi atau aku akan membunuhnya." Tang Wulin tiba-tiba meraung marah seolah dia histeris. Aura gila yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di seluruh tubuhnya yang bahkan matanya berubah merah padam. "Untuk membuat lawan percaya bahwa Anda akan membunuh Sandra, Anda harus terlebih dahulu mengungkapkan kegilaan Anda." Ini adalah kata-kata yang digunakan oleh iblis tua ketika mereka mengajarinya di awal. Soul Land 3 Chapter 896. Chapter 896 bergegas dengan paksa. Jika lawan melihat Anda ragu-ragu, mereka mungkin bisa mengambil inisiatif dan mencari kesempatan untuk membunuh Anda. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin akan lebih dirugikan semakin lama dia menunggu. Saat dia berbicara, dia melompat dengan Gu Yue di lengannya dan berlari lurus ke arah Misha ungu. Tang Wulin setengah berputar tepat ketika dia akan tiba di depan Misha dan mendaratkan tendangan ke bahunya.
Ledakan. Misha itu segera diledakkan oleh tendangannya yang kuat dan menabrak Misha di belakangnya. Pengukuran kekuatan melebihi 150.000 kilogram. Kerusakan Misha 21%. Apakah ini hasil kerja manusia? Sudah ada sejumlah besar pejabat tinggi Stardew Fortress berkumpul di peron. Ini adalah pertanyaan yang datang kepada mereka segera ketika mereka menyaksikan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Tang Wulin. Mereka mengira sosok itu tampaknya Su Sengkun, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura amarah. Mereka yakin dia pasti adalah makhluk jiwa karena tidak ada manusia yang mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah masalah penting ketika seekor binatang melarikan diri, tetapi roh penyimpan Bu Yuena tidak diragukan lagi bahkan lebih penting. Para Misha terpaksa mundur di bawah serangan terus-menerus Tang Wulin. Jelas, mereka tidak akan pernah menyetujui permintaan Tang Wulin untuk membuka seluruh perisai pelindung benteng Stardew. Di sisi lain, jauh lebih mudah jika dia hanya berharap untuk melarikan diri. Mereka hanya perlu mengejar dan membunuhnya setelah itu. Tang Wulin tidak tahu di mana dia berada setelah berlari keluar dari jalan setapak yang dilapisi logam, tetapi dia bisa mengetahui lokasi Great Stardew Forest dan area sekelilingnya secara umum. Jadi, dia tidak akan memiliki masalah dengan orientasinya. Dia berlari melintasi beberapa jalur. Meskipun ada sejumlah besar pembangkit tenaga spirit pagoda di depan dan di belakangnya, Tang Wulin tidak berhenti sejenak. Namun jalur beraspal logam di sini melengkung dengan aneh. Dia akan kehilangan arah jika ini terus berlanjut. Tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga spirit pagoda sedang menunggu kesempatan baginya untuk membuat kesalahan atau kelelahan sebelum mereka membunuhnya dengan satu pukulan fatal untuk menyelamatkan Bu Yue. Dia tidak bisa mengikuti buku peraturan lagi. Tang Wulin berhenti bergerak. Salah satu tangannya terus menahan sandera Gu Yue sementara dia menghancurkan yang lainnya ke dinding di belakangnya saat dia berbalik. Raungan naga yang dalam terdengar. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi sisiknya tidak dapat dilihat. 100.000 kilogram kekuatan tidak manusiawi menabrak dinding logam. Dinding, diperkuat oleh perisai energi setebal 1 meter, segera melengkung ke dalam dengan suara benturan yang luar biasa. Tang Wulin menggunakan sikunya untuk memukulnya sekali lagi. Gelombang kejut dari tabrakan membuat pembangkit tenaga spirit pagoda di tempat kejadian bergidik ketakutan. Dia melakukan ini 3 kali, menciptakan lubang besar di belakang punggungnya yang memperlihatkan ruang yang agak terbuka. Dia menarik Gu Yue saat mereka berlari ke dalam lubang tanpa ragu sedikit pun. Dia terus bergerak maju sesuai dengan arah yang ada di pikirannya. Dia akan segera menerobos dengan kekuatan kasarnya ketika dia tiba di lokasi. Jika pagoda roh melepaskan perisai energi pelindungnya, Tang Wulin akan segera mengancam kehidupan Bu Yue, sementara dia akan menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk menabrak dinding sampai dihancurkan dengan paksa tanpa perisai energi. Tang Wulin menolak untuk mengakui bahkan ketika perwakilan spirit pagoda mengungkapkan keinginan mereka untuk membawanya ke pintu keluar. Dia hanya akan menggunakan metode biadabnya dan mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ledakan, hanya penyok kecil yang muncul saat dia membentur dinding untuk ke-7 kalinya. Jika dinding dari sebelumnya setebal 1 meter, maka yang ditemukan Tang Wulin ini setidaknya setebal 5 meter. Itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk berlari keluar dari tembok bahkan dengan kekuatannya. Namun, dia tidak terkejut tetapi sangat senang dengan penemuan itu. Sebagai benteng bersenjata, pertahanan terkuatnya tidak diragukan lagi berada di daerah pinggirannya. Mereka sangat mungkin sudah berada di dinding luar. Apa yang harus dia lakukan? Dia memiliki trik lama di lengan bajunya. Dia masih memiliki cara lain ketika kekuatan mentahnya menjadi tidak berguna. Dia menguatkan tubuh Gu Yue melawan dirinya sendiri saat dia melepaskan cakar naga emas kirinya. Dia menekan cakar ke dinding dengan punggung menempel padanya. Fitur khusus Golden Dragon Claw kanannya adalah Smash, sedangkan fitur khusus Dragon Claw kiri adalah Tear. Cakar naga emasnya terus merobohkan potongan logam tebal dan berat di bawah infus kekuatan garis darahnya yang mengerikan, lalu dia melemparkan potongan itu ke pembangkit tenaga spirit pagoda yang mengelilingi mereka dari depan. Hanya butuh beberapa saat sebelum Tang Wulin merobek lubang ke dinding sementara dia dan Gu Yue disembunyikan olehnya. Sementara itu, tidak ada lagi peralatan pengintai yang dapat melihat situasi di dalam dengan jelas. Tang Wulin menggunakan kedua tangannya saat dia meluncurkan cakar naga emas dan Red Claw Dust Gold dengan kekuatan penuh dengan Gu Yue bertindak sebagai perisai di depannya. Dengan paksa, dia berhasil terus-menerus menggali jalan setapak yang cukup lebar untuk memuat satu orang.
Paduan yang digunakan untuk membuat dinding luar benteng sangat kuat, tetapi Tang Wulin adalah seorang pandai besi. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang logam, dengan demikian, dia bisa memasukkan tubuhnya dan tubuh Gu Yue lebih dalam dan lebih dalam ke dalam lubang sambil mengirim potongan logam ke belakang terus-menerus. Pembangkit tenaga spirit pagoda tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Tang Wulin sebenarnya adalah makhluk jiwa. Jika dia adalah orang luar yang menyusup ke lokasi, maka dia tidak mungkin memiliki begitu sedikit pengetahuan tentang tempat itu sehingga dia perlu mengadopsi metode tidak beradab untuk menerobos tembok. Namun mereka mendapati diri mereka bingung apakah mereka harus menangis atau tertawa karena metode biadab seperti itu tampaknya sangat efektif. Tang Wulin merasakan udara menyegarkan bertiup di punggungnya, dan dia segera tahu bahwa mereka akhirnya keluar. Dia telah menggali lubang ke dinding lapisan luar benteng dengan paksa. Dari luar, dia bisa melihat bahwa dia berada lebih dari 100 meter di atas tanah. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia telah melarikan diri. Gu Yue menoleh ke samping mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya ditutupi oleh Tang Wulin. Mereka akan berada dalam masalah besar jika Gu Yue berbicara sesuatu yang akan menyebabkan pihak lain mengetahui bahwa dia bukan Gu Yue. Begitu banyak pembangkit tenaga spirit pagoda yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Saat Gu Yue berteriak karena terkejut, Tang Wulin melompat ke udara dan langsung menuju ke tanah dengan satu tangan di sekitar pinggang ramping Gu Yue. Ketinggian 100 meter bukanlah masalah baginya. Mereka turun sekitar 60 hingga 70 meter sebelum kaki kanannya menginjak benteng. Dia melesat ke depan seperti anak panah saat dia membawa Gu Yue ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Ada total lebih dari 60 Misha datang untuk mereka segera seperti segerombolan lebah. Anehnya, pemimpinnya adalah Misha merah. Kamu sudah melepaskan diri dari benteng. Bebaskan Sandera dan kami akan membiarkanmu pergi, suara elektronik itu bergema di udara. Tang Wulin meraung keras, berhenti mengikutiku dan aku akan membebaskan Sandera 1 jam kemudian. Apa menurutmu aku begitu bodoh untuk percaya bahwa kamu akan menepati janjimu setelah aku melepaskan Sandera sekarang? Pergi, aku akan merobek tubuhnya dan melemparkan potongan-potongan itu jika kamu terus mengikutiku. Tang Wulin mengayunkan tangan kanannya saat dia meraung marah dan melemparkan jaket Gu Yue keluar. Sedikit kesal, Gu Yue cemberut, tapi dia tidak berbicara, seperti yang diperintahkan. Seperti yang diharapkan, pengejar mereka melambat saat melihat jaket itu. Tang Wulin menggendongnya saat dia berlari liar dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri ke arah yang acak. Mengabaikan genggaman pagoda roh bukanlah tugas yang sederhana karena memiliki teknologi paling mutakhir yang tersedia di Federasi, dan radar mereka mampu mencakup area yang sangat luas. Mereka bahkan dapat meminta bantuan militer dari Federasi. Oleh karena itu, Tang Wulin segera melepaskan jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya segera setelah dia membawa Gu Yue ke hutan. Dia mengandalkan hubungan Kaisar Blue Silver dengan tanaman di sekitarnya untuk menyembunyikan aroma dan aura mereka. Pada saat yang sama, Tang Wulin dengan cepat menggali gua bawah tanah di hamparan vegetasi dan terjun bersama Gu Yue. Pertahanan naga gunung diluncurkan saat tanah diblokir di bagian luar tubuhnya. Tang Wulin mengandalkan sepasang cakar naga emasnya untuk menggali ke bawah. Dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Hanya butuh beberapa menit sebelum dia menggali 100 meter di bawah tanah. Article 10 of 10 Soul Land 3 Chapter 897 Chapter 897, Vaksin Penyihir Kecil. Meskipun sangat canggih, radar kuat mereka tidak dirancang untuk mendeteksi sinyal dari bawah tanah, jadi tidak mungkin untuk melacak apapun sedalam 100 meter. Gu Yue berbaring di punggung Tang Wulin dengan lengan melingkari lehernya. Dia menggunakan sepasang cakar naga untuk membuka jalan saat dia menggali ke depan dengan cepat. Dia tidak melakukan penggalian ke arah sembarangan. Faktanya, dia melihat ada sungai di dekatnya tepat saat dia akan melompat dari benteng tadi. Dia berpikir bahwa pasti ada sungai yang melintasi hutan Great Stardow yang kemudian terungkap karena penggundulan hutan. Sungai itu lebarnya sekitar 100 meter dengan kedalaman yang tidak diketahui, jadi dia merasa ini adalah jalan keluar terbaiknya. Tidak, kami telah kehilangan mereka. Lakukan pencarian menyeluruh. Gunakan detektor bawah tanah. Pagoda jiwa dengan cepat mengelilingi hutan, tetapi semua peralatan deteksi mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda Tang Wulin dan Gu Yue. Seolah-olah mereka menghilang ke udara tipis. Beberapa menit kemudian, pintu masuk gua Tang Wulin ditemukan. Namun, gua bawah tanah itu sudah disegel, jadi mereka harus menggalinya lagi.
Lalu, bagaimana mereka bisa menemukan jalan Tang Wulin jika mereka begitu sibuk menggali? Sudah 15 menit kemudian ketika sejumlah besar instrumen pendeteksi bawah tanah bergerak dalam konvoi. Deteksi bawah tanah yang menutupi area puluhan kilometer belum menemukan bentuk kehidupan yang besar. Tang Wulin dan Gu Yuena sepertinya telah lenyap. Suara mendesing. Saat air menderu, Tang Wulin dan Gu Yue menjulurkan kepala mereka hampir bersamaan. Air dingin dan menyegarkan mengalir ke bawah bersama arus dan membawa tubuh mereka bersamanya. Tang Wulin berbalik untuk melihat bahwa benteng Stardo sudah puluhan kilometer di belakang mereka. Ya, dia menggali terowongan bawah tanah sampai ke sungai dan mengandalkan arus air untuk melakukannya. Mereka mengapung mengikuti arus dan menjauhkan diri dari keriuhan tanpa banyak usaha. Tang Wulin menarik Gu Yue ke dalam pelukannya saat dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu kedinginan?" Gu Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, hawa dingin masih tidak berpengaruh padanya karena basis kultivasinya tidak berubah. "Ayah, kamu sangat menakutkan sebelumnya. Kamu membuatku takut ketika kamu meneriaki mereka," Gu Yue berbicara dengan ketidakpuasan. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Bagaimana mereka percaya bahwa saya benar-benar